Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Noval. Jadi wawancara kali ini bertujuan untuk penelitian saya, tugas akhir saya di Telkom University Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saja objek dari penelitian saya yaitu adalah PT Digitality Data, yaitu sebuah startup perusahaan startup rintisan yang berlokasi di Jakarta. Dan Mas Palmi ini adalah seorang CEO-nya tentunya. Jadi ingin saya wawancarai beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 21, mungkin bisa dijawab secara sekilas, tapi langsung to the point, saya masuk ke intinya. Mungkin bisa langsung saya mulai ke pertanyaannya, Mas? Bisa, siap. Monggo, Baik, monggo. pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses rekrutmen yang ada di PT Digitality Data ini, Mas? Simpel saja ya, kalau untuk proses rekrutmen di PT Digital Indi Data itu cukup sederhana. Pertama, sebelum proses rekrutmen itu sendiri kan kita uh, mengevaluasi dulu nih dari proyek yang sedang kita kerjakan tuh butuhnya apa yang dibutuhkan dari segi human resource-nya gitu kan, skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini tuh apa saja gitu kan. Nah, dari tahap itu mulailah seleksi berkas CV. Setelah kita melakukan seleksi berkas CV, kita lihat nih yang berpotensi dan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Nah, apa saja nih orang-orangnya yang kita pilih. Nah, setelah terpilih orang-orang itu, kita wawancara secara teknis. Utama nanti diwawancarakan oleh anggota kami yang di bagian teknis. Karena perusahaan berada pada tahap startup, prosesnya cenderung efisien dan langsung mengutamakan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Berarti emang cukup sederhana karena ini memang perusahaan rintisan atau skupnya juga lumayan kecil dan juga mengevaluasi dari proyek yang sedang dijalankan dan langsung fokus untuk mencari sesuai kandidat yang dibutuhkan. Lalu juga berkesinambungan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seleksi yang dilakukan Dinta ini untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. Jadi seleksinya gimana sih supaya perusahaan dapat karyawan yang diharapkan gitu, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Maaf, sebelumnya pertanyaan tadi apa, Mas? Bagaimana seleksi yang dilakukan Dinta untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan? Wah, bagaimana gitu ya? Yang Iya. dilakukan seleksi sesuai harapan. Kan seperti sebelumnya itu ya, tahapan yang kita lewati kan ya. Yang kami lewati itu adalah melalui seleksi administrasi CV, seperti itu ya. Dari tahap tersebut kita lihat nih skill-skill yang mungkin sesuai dan juga tidak melebihi ya. Ada kata-kata melebihi nih. Terkadang kalau kita memilih yang mungkin skillnya sangat oke, ternyata kan dari budget kita juga mungkin belum mumpuni gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu poin penting untuk seleksi. Kemudian dari sisi tes teknis untuk menguji kemampuan. Nah, di sini kita memilih yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, kemudian memilih yang mungkin tidak terlalu berlebihan. Setelah itu kita tes nih kemampuannya oke, ternyata sangat menyesuaikan ya dengan posisi yang dilamar, maka nanti kita bisa lanjut ke wawancara dengan founder atau manajer divisi terkait, seperti itu. Baik, berarti memang untuk mencari yang terbaik itu juga terbaik secara budget dan juga kualifikasi karena ada yang memang sudah melebihi kualifikasi sehingga memang ada budget lebih untuk membayarnya sedangkan budget project itu memiliki batasan tertentu ya. Jadi definisi terbaik itu memang yang sesuai dengan budget dan juga kemampuan seperti itu ya. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi dalam proses rekrutmen dan seleksi? Untuk apa tadi? Sorry, saya tidak dengar. Di sini audio saya agak kurang soalnya. Ya, bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi dalam proses rekrutmen dan seleksi? Peran teknologi dalam rekrutmen ini. Oh, peran teknologinya ya. Oke.
karena kita untuk startup awal ya, untuk seleksi memilih karyawan betul ya dalam peran teknologinya, kita tidak terlalu menggunakan teknologi untuk melakukan seleksi ya. Karena untuk menggunakan suatu software tersebut yang tersedia, mungkin seperti yang Mas Gozul ketahui, untuk seleksi CV sendiri kan ada namanya seleksi menggunakan CV ATS, tahu ya? CV ATS. Nah, kan CV ATS sendiri kan itu proses cepat menggunakan software untuk memilih karyawan yang sesuai dengan kriteria. Nah, kalau di kami sendiri menggunakan peran teknologi yang kita pakai itu sedikit lebih ke software yang misalnya kita mencari nih kriteria yang sesuai dengan kita butuhkan di CV. Simpelnya kita scan CV dalam waktu singkat nih yang sesuai berapa persen gitu ya. Sesuai misalnya ternyata dari yang kita butuhkan sesuai 80% gitu. Nanti terlihat seperti itu hasilnya. Setelah Apakah setelah mengetahui berapa persen kriterianya, maka lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu. Apakah menggunakan sosial media LinkedIn ataupun nge-share ke Glints dan lain-lain, Mas, kira-kira dalam menyebarkan info Oh rekrutmen? iya, maaf. Untuk hal itu juga kami men-share melalui JobsDB juga, melalui LinkedIn. Nah, terutama kedua media tersebut. Selain itu juga melalui media sosial seperti Instagram. Nah, itu juga mempengaruhi ketika kita melakukan share terkait rekrutmen yang kita sedang butuhkan, yang kami sedang butuhkan. Lalu ini, Mas, kalau saat tes wawancara kan ada tes teknisnya, itu menggunakan software apa, Mas? Atau apa saja yang dites kira-kira? Misal back end ataupun di mana, apakah ada live codingnya, langsung dites saat wawancara gimana itu, Mas? Kalau tes teknisnya sendiri ya, kalau di perusahaan startup itu ya, apalagi startup teknologi seperti Tinta ini sendiri, itu kan kriteria atau human resource yang kita butuhkan adalah seorang programmer. Programmer sendiri kan diharapkan bisa melakukan programming ya. Nah, Ya. di sini kan sangat simpel sendiri ya. Tahap pertama sendiri dari seleksi teknis yaitu logika atau mungkin logika pemrograman. Itu seperti live coding dengan diberikan pertanyaan logika. Kedua, teknologi yang digunakan itu dengan sesuai kebutuhan yang kami butuhkan saat itu. Misalnya dari sisi back-end sendiri menggunakan bahasa Java seperti itu. Maka nanti tes yang dilakukan adalah menggunakan bahasa Java dengan pertanyaan seperti logika pemrograman dan juga beberapa pertanyaan teknis terkait dari divisi teknis kami. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Kira-kira berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan? Dari awal sampai akhir tuh butuh berapa lama? Dari awal sampai akhir itu kira-kira ya, dari kami sendiri sempat melakukan perkiraan perhitungan untuk proses rekrutmen sendiri kan sebelumnya itu sebelum mulai rekrutmen kita sharing terkait info rekrutmen. Itu hari pertama misalnya 1 hari dibutuhkannya. Setelah 1 hari, nah di informasi tersebut juga disebutkan bahwa misalnya dari hari ini sampai misalnya hari Senin sampai hari Jumat gitu ya, selama seminggu untuk proses pendaftarannya. Setelah dari proses pendaftaran, maka nanti dilakukan seleksi CV. Nah, seleksi CV sendiri paling cepat ya 1 hari. Jika misalnya itu yang mendaftar sedikit. Kalau misalnya banyak ya bisa berhari-hari, Mas. Setelah seleksi CV, maka terpilihlah orang-orang yang mungkin memenuhi kriteria dibutuhkan untuk
Wawancaranya itu 1 hari, kemudian pengujian teknisnya juga 1 hari, jadi kira-kira dibutuhkan waktu hampir semingguan. Seminggu atau mungkin bisa dihitung secara hari itu 10 hari. Oh, mungkin kalau uh, ada molor-molornya kira-kira sampai 2 mingguan, Mas. Iya, Berarti bisa. satu Bisa minggu sampai lebih, seminggu ya. 1 minggu sampai 2 minggu kira-kira seperti itu ya kalau 10 Iya, hari. betul. 1 minggu sampai 2 minggu. Dikarenakan tergantung jumlah orang yang mendaftar ketika kita membutuhkan human resource. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang B, ini pertanyaan per segmen A, B, C, D, E, ini memang satu segmen itu pertanyaannya berkaitan, Mas. Jadi untuk yang pertanyaan yang B ini, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen di perusahaan ini? Hmm, Faktor pembicaranya gimana, faktor Mas? faktor yang membuatnya efektif dalam pendekatan yang cepat dan fokus ya pada kandidat potensial. Namun kurangnya sistem informasi yang masih menggunakan email, beberapa tahap seleksi terasa lambat atau tidak terstruktur dan dengan matang. Jadi kami sendiri itu masih menggunakan email ya untuk mengirim hasil balasan email yang mendaftar pada pendaftaran rekrutmen kami sendiri itu. Jadi faktornya untuk keberhasilannya ini pemanfaatan teknologi ya, Mas. Ya, Karena pemanfaat email. menggunakan email terus dan yang lain-lain untuk balasan dan yang lain juga. Hmm. Kira-kira ada faktor yang lain nggak, Mas, keberhasilan dari rekrutmen ini? Apakah dari promosinya? Apakah dari mungkin melalui saran, melalui alumni, ikatan alumni, faktor keberhasilan dari rekrutmen ini sehingga perusahaan dapat memiliki karyawan yang baik, yang sesuai gitu, Mas? Nah, itu betul tuh. Sudah yang tadi Mas Guzul sebutkan ya, faktor keberhasilannya sendiri itu salah satunya adalah alumni. Alumni atau mungkin koneksi terdekat kita sendiri seperti itu ya. Nah, yang diketahui Mas Gozul nih, misalnya kan saya sebagai lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim ya. Ya, betul. Nah, dari situ kami sendiri atau mungkin saya sendiri memiliki koneksi dengan teman-teman, mungkin dengan komunitas seperti itu saat saya masih berada di kuliahan. Setelah saya lulus kuliah, saya mengetahui nih koneksi-koneksi tersebut. Seiring berjalannya waktu kan kami membutuhkan rekrutmen yang baru ya. Nah, dengan itu yang pertama kami share itu kepada orang-orang tersebut koneksi koneksi karena dikarenakan orang yang paling terpercaya adalah orang yang berada pada koneksi kita sendiri seperti itu kan ya. Ya, berarti faktor keberhasilannya ya kalau kita bisa merekrut orang-orang yang terpercaya itu ya, Mas ya. Karena kan kita udah lebih tahu gitu. Iya betul. Itu menjadi faktor keberhasilan pertama. Nah kedua sendiri itu dari skill-skillnya yang mereka punya seperti itu. Baik, Mas, sudah cukup. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana perusahaan memastikan kandidat yang direkrut sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Jadi gimana sih, Mas Noval ini bisa memastikan kandidatnya itu sesuai? Nah saat mewawancarai kandidat-kandidat tersebut ya, ada beberapa pertanyaan nih, gak cuma pertanyaan ini ya teknis, tetapi kami juga menanyakan nih, gimana nanti kalau kerjanya itu bebas gitu. Maksudnya bebas ini bisa remote, bisa onsite. Apa yang dirasakan? Gitu. Nah itu pertanyaan itu juga penting untuk ditanyakan kepada kandidat-kandidat agar kita bisa kami nih sebagai perusahaan bisa mengetahui kalau kandidat tersebut tuh secara nyaman bisa kerja di lingkungan seperti apa gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di saat sesi wawancara itu bisa kita perusahaan sendiri itu bisa ketahui lingkungan apa yang bisa dilalui oleh kandidat-kandidat nih seperti itu. Berarti memang dari wawancara ya, Mas, untuk memastikan bahwa ini memang kandidat-kandidat ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya betul. Baik, untuk selanjutnya bagaimana
kondisi pasar tenaga kerja mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi di PT Vitality Data. Jadi kan kondisi pasar tenaga kerja kan kita orang karyawan kan perlunya milih perusahaan yang bagus, yang gajinya banyak. Bagaimana sih kondisi proses tenaga kerja ini mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi di Cinta ini? Oke, tenaga pasar sendiri ya yang terjadi di Indonesia saat ini tuh di Indonesia sendiri itu tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan alias belum mendapatkan pekerjaan di suatu tempat itu sangat banyak ya. Iya. Itu benar sekali Mas. Jadi pengalaman kami sendiri nih ketika men-share informasi terkait rekrutmen di JobsDB atau di LinkedIn itu yang mendaftar bisa ribuan Mas. Kami sendiri itu kan membutuhkan misalnya hanya 5 orang ya untuk mengerjakan suatu proyek ini. Nah, ketika kami hanya membutuhkan 5 orang saat kita share ke forum terkait lamaran pekerjaan itu yang mendaftar bisa lebih dari 1.000 Mas. Kemudian dari sisi antusias mereka itu sangat luar biasa Mas. Walaupun ya kami nih sebagai startup itu hanya suatu perusahaan kecil yang baru merintis lah. Ternyata mereka juga membutuhkan pekerjaan ini seperti itu. Walaupun hanya misalnya kami gaji secara UMR atau mungkin lebih sedikit dari itu. Seperti itu. Baik, berarti memang kondisi sekarang yang banyak ingin orang yang masih belum kerja ataupun ingin bekerja emang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi memang masa kerja sekarang kan kompetitif ya Mas ya, berarti. Iya, betul. Apakah mengalami kesulitan Mas dengan banyaknya pendaftar sama yang harus direkrut? Tentu saja Mas mengalami kesulitan. Pengalaman kami itu waktu itu saat melakukan rekrutmen untuk mengerjakan suatu proyek ya. Kami waktu itu hanya membutuhkan 6 orang nih, yang daftar 1.000. Wah, dalam 1 hari 2 hari sama-sama nih dengan para pemegang kepentingan ya, pemegang kepentingan tuh bisa disebut CEO lah kayak seperti ada mungkin mas siapa ya dari tim kami tuh semua berkumpul. Kami seleksi nih per orang 100 gitu. Waktu yang kami butuhkan itu 5 hari waktu itu, saya ingat. 5 hari itu dibutuhkan berapa orang untuk menseleksi dari ribuan CV. Setelah dari seleksi CV tersebut hanya terpilih mungkin beberapa. Baik, berarti memang karena banyak yang pendaftar juga menghambat dari proses lamanya dalam proses merekrut itu ya Mas ya. Iya betul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan employer branding dalam memengaruhi efektivitas proses rekrutmen dan seleksi? Jadi employer branding sepertinya Mas Noval ini sudah tahu, employer branding ini citra perusahaan terhadap calon pekerja. Jadi bagaimana penerapan employer branding pada Dinta ini mempengaruhi efektivitas proses rekrutmen dan seleksi? Apakah ada pengaruh dan bagaimana itu terjadi penerapannya? Employer branding ini cukup menarik ya, karena mereka menonjolkan inovasi budaya kerja fleksibel, remote work ya. Apalagi di zaman sekarang ini beberapa orang, beberapa pemuda mungkin yang semangat kerjanya itu lumayan, tapi mereka lebih suka untuk bekerja di misalnya WFH, work from home, atau WFC, sekarang yang lebih terkenal WFC, work from cafe gitu kan. Sekarang sudah banyak yang lebih suka bekerja seperti itu, yang tidak terpaku harus bekerja di kantor kan. Tapi tidak lupa juga memang harus bekerja di kantor, mungkin hanya beberapa hari dalam seminggu seperti itu. Dan juga kesempatan belajar.
Meski demikian, branding ini perlu diperluas ke platform media sosial agar menjangkau lebih banyak calon pelamar seperti Instagram, seperti itu. Berarti memiliki dampak yang signifikan terhadap proses rekrutmen ya Mas ya, karena terkait citra perusahaan kan Mas, bagaimana perusahaan itu budaya seperti apa, karena kecenderungan karyawan sekarang ingin kerjanya fleksibel dan bisa dikerjakan di mana saja. Iya, Untuk betul. selanjutnya ke pertanyaan yang C, itu apa saja elemen dari strategi employer branding yang diterapkan oleh PT Digital Inti Data. Jadi elemen apa saja mungkin menunjukkan keunikan dari perusahaan yang bisa fleksibel ataupun menunjukkan elemen yang mungkin gajinya tinggi atau gajinya cukup atau gajinya sesuai dengan project. Kira-kira apa elemennya Mas? Tapi untuk branding ini yang diterapkan di tim. Beberapa elemen ya. Kalau untuk gaji tinggi ya mungkin mungkin agak sedikit kurang ya, karena kita kan perusahaan rintisan sendiri tanpa fun fact sendiri ya untuk PT Digital Inti Data ini perusahaan rintisan bukan tanpa support dari mungkin dari pemerintah atau apa gitu ya. Ini tuh rintisan dengan teman-teman sendiri untuk membangun nih perusahaan ini, seperti itu. Nah, untuk faktor-faktornya tadi yang menarik bagi calon karyawan itu di sisi lingkungan kerja yang fleksibel. Nah, terutama kan tempat kami sendiri itu di Jakarta ya, dan juga terdapat di Malang. Nah, tetapi ketika melakukan suatu pekerjaan itu bisa secara ini ya, remote. Nah, ada kami menggunakan satu platform mungkin Mas sendiri mengetahui namanya Gather ya. Gather.com itu juga platform yang unik dan juga seru untuk dipakai ketika melakukan pekerjaan. Seperti itu. Itu satu ya, lingkungan kerja yang fleksibel. Terus kemudian peluang untuk belajar teknologi yang baru gitu kan. Jadi misalnya ada calon karyawan itu memiliki skill yang lumayan, tapi niat untuk mempelajari teknologi baru itu sangat kuat ya. Nah, itu juga kami bisa memfasilitasinya. Dan juga peran aktif dalam membangun perusahaan itu dari awal adalah daya tarik utama. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan mempromosikan dirinya sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan? Nah, oke. Ya, jawaban saya yang sebelumnya itu juga terkait dalam pertanyaan yang tadi apa? Bagaimana PT Digital Data ini menarik bagi calon karyawan. Nah, pertama sebelum kami melakukan sharing informasi terkait ini rekrutmen, nah di situ diinformasikan nih akan digaji berapa, itu juga salah satu daya tarik ya. Tapi daya tariknya mungkin yang sesuai dengan calon-calon karyawan yang beberapa lah ya. Kemudian dari sisi lingkungan kerja tadi yang saya sebutkan, lingkungan kerja sendiri nih kami lebih senang melalui ini ya, Gather.com. Ya. Nah, itu di website tersebut tuh mungkin nanti kami share nih ke calon karyawan baru misalnya yang kami pilih. Nah, mereka melihat nih website tersebut seperti apa, ternyata lumayan menarik. Nah, dari situlah lingkungan kerja yang fleksibel lebih menonjolkan ke ini dari perusahaan kami. Kemudian teknologi yang kami pakai ini mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang ini untuk teknologi yang kami pakai itu di project yang terbaru kami menggunakan JavaScript ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bisa singkat saja. Apakah strategi
perusahaan membuat rekrutmen yang berbeda untuk posisi senior dan junior? Jika iya, bagaimana perbedaannya? Itu tentu saja ya berbeda ya dari sisi untuk junior dan senior. Kalau dari senior sendiri, kami rekruter bisa melihat dari segi CV itu memiliki lebih banyak pengalaman. Kemudian untuk penanganannya sendiri ya, dari segi penguji apa namanya menguji dari sisi teknis ya. Setelah melalui tahap wawancara kan ada uji teknis. Nah, dari segi uji teknisnya itu juga berbeda, Mas, untuk Oh, senior dan junior. berarti dari proses screening CV hingga penguji itu lebih lebih dalam lagi ya untuk posisi yang senior ya Mas ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya, bagaimana proses seleksi dan rekrutmen dalam menarik talenta terbaik ke perusahaan? Nah, dengan memberikan pengalaman seleksi yang lebih menarik ya untuk talenta yang terbaik, seperti hackathon mini atau simulasi proyek langsung sehingga calon karyawan merasa terlibat sejak awal. Jadi kayak proyek kecil gitu yang kami berikan di awal. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana respons calon karyawan terhadap strategi employer branding yang diterapkan? Terutama ya dari pengalaman kami me, me, apa, untuk rekrutmen ya, dari mereka sendiri memberikan suatu pengalaman yang lumayan gitu. Respon mereka tuh baik gitu Mas. Jadi kayak mereka merasa lebih terlibat, mereka merasa lebih kayak diikut sertakan dalam proyek ini. Terlebih juga mereka juga belajar sesuatu hal yang baru Mas. Itu lebih penting Mas karena untuk dari calon karyawan itu mereka lebih suka misalnya belajar teknologi yang baru mereka ketemui di pekerjaan. Terus juga dari segi ini ya, melakukan pekerjaannya kan berbeda, misalnya sebelumnya mereka maka mungkin sebelumnya mereka mengerjakan tugas di kuliah itu kan berbeda saat pekerjaan, seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan D, berarti kurang 8 pertanyaan lagi. Mungkin bisa langsung ke poin saja karena ya 1 sampai 5 ada 9 pertanyaan ya. 1 sampai 5 ini memang berkaitan. Pertanyaan yang ke D, ya yang pertama, bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan strategi employer branding yang diterapkan di perusahaan? Gimana Mas? Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan strategi employer branding yang diterapkan di perusahaan? Oh, bagaimana strategi ya? Bagaimana evaluasi keberhasilan? Evaluasi Evaluasi keberhasilan, keberhasilan. ya. Oke, dari kami sendiri untuk mengevaluasi keberhasilan itu sendiri ya. Setelah kami melalui seleksi gitu dan akhirnya sampai terpilihlah orang-orang tersebut yang kami pilih. Uh, Saat kami sudah langsung terjun ke dalam proyek ketika melakukan pekerjaan, terlihat langsung tuh Mas, dari awal briefing hingga sampai pertengahan pekerjaan bisa terlihat keberhasilannya seperti itu. Jadi walaupun belum terlihat dari awal ya, dari awal sendiri kan terlihatnya ketika seleksi CV, wawancara segala macam seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan keberhasilan tersebut itu harus langsung terjun ke proyek. Nah, ketika melakukan pekerjaan, nah disitulah baru terlihat keberhasilannya. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada perubahan dalam kualitas dan kuantitas pelamar setelah strategi employer branding diterapkan? Tentunya sih perbedaan itu mungkin terlihat ya, tapi tidak banyak karena dari pertanyaan sebelumnya kesulitan kami ketika melakukan rekrutmen itu banyak sekali ya orang yang ingin mendaftar. Nah, ketika kami melakukan employer branding itu yang mendaftar hampir 90% itu sesuai dengan kriteria Mas. Malah kayak
lumayan banyak gitu ya sesuai kriteria. Nah itu dia, tapi ketika kita mengkerucutkannya lagi itu terpilihlah hanya 5 orang dari 1.000 seperti itu. Baik, terus selanjutnya bagaimana employer branding berdampak pada tingkat retensi karyawan? Jadi apakah Sorry. bagaimana employer branding berdampak pada tingkat retensi karyawan? Kira-kira bisa dipahami, Mas? Oh, oke, Star. Gimana Mas ya? Boleh dijelaskan lebih lanjut nih? Jadi bagaimana sih employer branding ini dampaknya terhadap karyawan? Apakah setelah mendaftar ataupun mengerjakan proyek mau bekerja kembali atau setelah mengerjakan proyek selesai habis itu nggak mau daftar lagi atau nggak mau diajak bekerja sama lagi? Saya kira seperti itu. Jadi retensi maksudnya karyawan itu apakah tetap stay di perusahaan ataupun tingkat turnovernya banyak. Jadi pelamar masuk setelah selesai proyeknya terus keluar nggak mau kerja lagi. Apakah ada dampaknya, Mas? Dari employer branding sendiri itu ya, itu juga salah satu faktor ya untuk karyawan yang mungkin pekerja itu ingin bekerja lagi ketika pada perusahaan. Jadi sebenarnya itu mungkin lebih ke ini ya, selain employer branding itu juga dari sisi ini efektivitas pekerjaan ya, atau mungkin kegiatan bekerja dari perusahaan itu seperti apa, itu juga salah satu faktor. Nah, hal tersebut itu kami sebutkan ketika di awal informasi rekrutmen itu dalam ini ya, faktor employer branding ya. Itu masih dalam ini ya, employer branding. Iya, betul. Oke. Informasi itu juga kami sebutkan di awal. Sorry, tadi belum disebutkan mungkin ya. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mungkin selama bekerja, terus juga apa saja yang dilakukan dalam seminggu, mungkin itu sendiri kami menggunakan Scrum ya, metode Scrum untuk pekerjaan seperti itu. Ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa feedback yang diberikan oleh kandidat selama proses rekrutmen? Feedback dari calon pekerja ini apa kira-kira selama proses rekrutmen? Mungkin ada beberapa yang baik, mungkin ada beberapa yang menerima ya. Karena kan untuk proses rekrutmen sendiri ada yang terpilih dan tidak terpilih ya Mas ya. Ya, betul. Nah, kalau yang tidak terpilih mungkin kan ya belum rezekinya seperti itulah. Kalau yang terpilih alhamdulillah. Feedback dari mereka yang terpilih sendiri itu mereka jadi bisa menerima hal-hal baru seperti itu. Bisa menerima ini pembelajaran yang baru. Jadi kalau dari feedback sendiri itu variatif Mas. Iya. Kalau yang tidak menerima kan mungkin kurang ya. bagus. Iya. Tapi kalau yang menerima itu karena mereka sesuai dengan apa yang mereka pilih ya. Apalagi ternyata setelah mereka masuk, kemudian dari segi mereka bekerja ternyata sesuai nih lingkungannya. Tuh. Dari feedback tersebut lah. Mungkin ada yang bagus, ada juga yang tidak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apakah kandidat yang direkrut sesuai dengan kualifikasi yang dikomunikasikan saat rekrutmen. Jadi kan inti pertanyaan ini, apakah kandidat itu sesuai dengan saat nge-share info lowongan pekerjaan. Oke. Kalau dari akurasi kandidat ya, seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Itu sesuai Mas. Apalagi ketika kami melakukan seleksi CV ya, dari skill yang mereka tampilkan itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terutama misalnya kami butuhkan adalah teknologi JavaScript seperti itu ya. Kemudian menggunakan framework, mungkin ada yang kami sebutkan beberapa, itu sesuai Mas. Dari 1.000 itu hampir 90% lebih sesuai Mas. Oh gitu. Akurasinya itu bisa lumayan untuk informasi yang kami sebutkan di awal, kemudian kandidat yang merekrut itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Baik Mas, ke pertanyaan yang 4 pertanyaan terakhir,
Bisa dijawab secara singkat saja karena saling berkaitan memang. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apa kelemahan dalam proses rekrutmen dan seleksi di PT Digital Itu Data? Kelemahannya apa, Mas? Nah, kelemahannya sendiri kami masih manual ya Mas ya. Manual menseleksi satu persatu, membaca CV gitu satu persatu. Kemudian hanya tadi sebelumnya kan kami menyebutkan menggunakan software gitu ya. Untuk mendeteksi apa saja yang kriteria yang kami butuhkan. Tuh. Nah, tapi hal tersebut dilakukan satu persatu, Mas. Jadi mungkin agak lama. Lain hal dengan mungkin perusahaan-perusahaan besar itu ya. Sudah ATS menggunakan otomasi, itu bisa terlihat dari berapa CV yang terdaftar, terpilih berapa seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki bagian dari proses rekrutmen dan seleksi yang menurut Anda kurang efektif? Cara memperbaikinya menurut Anda gimana? Kalau untuk memperbaikinya ya, dari segi kami sendiri, itu menggunakan teknologi itu adalah hal yang pasti ya, menggunakan teknologi. Kemudian dari kaminya sendiri lebih cermat lagi itu melihat kriteria dan juga histori dari kandidat, Mas. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana apakah ada metode rekrutmen baru yang ingin Anda terapkan untuk meningkatkan efektivitas? Untuk metode baru kami belum belum eksplorasi lagi, sorry. Kami belum eksplorasi lagi terkait metode lain yang digunakan untuk proses rekrutmen. Untuk saat ini kami masih menggunakan apa yang sebelumnya kami gunakan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran teknologi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam proses rekrutmen dan seleksi? Peran teknologi lebih lanjut dalam proses seleksi sendiri itu ya, peran teknologi yang bisa dioptimalkan lagi gitu. Yang bisa lebih dioptimalkan lagi. Nah, peran teknologi sendiri itu kan ya sangat membantu manusia ya dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini kami sebagai rekruter untuk menseleksi CV sendiri itu untuk mengoptimalkan dari peran teknologi sendiri, lebih tepatnya ketika kami menaruh misalnya 1000 CV gitu ya. Kami set untuk kriteria yang kami butuhkan. Yang sebelumnya itu kan disebutkan ATS ya, CV ATS. CV ATS itu sebenarnya sudah lumayan optimal Mas untuk dari segi seleksi ya Mas. Ya. Apalagi teknologi yang dipakai untuk nge-scan CV ATS. Untuk lebih mengoptimalkannya lagi mungkin orang yang mendevelop dari segi scanningnya Mas. Mungkin bikin tim ataupun bikin divisi HRD. Nah ya seperti itu juga salah satunya Mas. Divisi HRD menggunakan teknologi untuk scanning CV ATS lebih cepat sehingga dari 1000 pendaftar mungkin diselesaikan dalam waktu sehari untuk memilih kandidat-kandidat yang sesuai dengan kriteria. Baik, terima kasih Mas Naufal terkait wawancara pada kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang cukup sulit dijawab, tapi sudah sangat cukup bagus, cukup to poin informasinya yang kemudian nanti akan saya olah untuk diteliti dan tentunya akhirnya akan menjadi sebuah rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan untuk proses rekrutmen di Dinta ini yang lebih baik. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya apresiasi kepada Mas Noval yang telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Mas Noval. Iya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih untuk ini ya, untuk waktu wawancaranya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.